Nah, kemudian menu yang kedua yaitu menu donasi. Nah, kita bisa melihat di dalam menu donasi ini ada dua sub menu. Yang pertama ada list donasi dan buat donasi. Contoh kita lihat untuk menu list donasinya. Nah, list donasi ini menampilkan beberapa data. Yang pertama yaitu nama donaturnya. Kemudian di sini ada invoice yang nantinya bisa kita klik seperti ini. Kita bisa lihat invoice-nya atau kwitansi ya. Nah, nanti kita bisa cetak PDF juga nih ke dalam PDF untuk kwitansinya. Nah, di sini merupakan QR code dari donatur yang melakukan donasi. Oke, kemudian di sini kabupaten dari donaturnya, kemudian nominal dan di sini ada action. Bisa kita lihat detailnya. Oke, di sini nama donatur, nomor HP, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan alamat lengkapnya. Kemudian di sini ada nama penerima. Nah, nama penerima ini merupakan nama fundraiser yang melakukan uh, input data dari aplikasi mobilnya. Kemudian di sini ada jenis donasinya, ada nominal, kemudian tanggal diterimanya kapan, dan ada invoice atau kwitansinya gitu. Nah, di sini ada tombol untuk download gitu. Nah, nanti untuk hasil download ini berbentuk PDF. Oke, kemudian di sini ada pilih tim, ada filtering data lagi di sini. Nah, contoh di sini saya akan menampilkan donasi dari tim satu. Nah, nanti kita bisa klik ke tim satu gitu. Nah, ini donasi-donasi yang tampil hanya tim satu gitu atau tim 2. Nah, nanti di sini tim 2 aja nih data donasi dari tim 2. Kemudian kita juga bisa melakukan filtering berdasarkan bulan. Contoh, saya akan melakukan filtering di bulan Mei, Juni, Juli ya. Mei di bulan Juli untuk semua tim. Nah, nanti di sini muncul nih. Atau kita bisa pilih tahun. Contoh, saya akan melakukan track data di tahun 2020 gitu. Nah, nanti muncul juga nih data-data di tahun 2020 gitu. Contoh kalau kita lihat detail, nah ini tanggal diterima tahun 2020 ya. Kemudian atau kita bisa melakukan pencarian berdasarkan range tanggal. Contoh saya akan melakukan pencarian dari Juni tanggal 26 sampai hari ini gitu. Nah, di tanggal sekian di tahun 2020 tidak ada donasi yang tercatat gitu. Contoh saya riset, kemudian saya melakukan filtering berdasarkan range tanggal. Di sini contoh Juni sampai hari ini contoh. Nah, sekian donasi yang masuk dari bulan Juli tanggal sekian sampai sekian gitu. Nah, secara default atau ya secara default ini akan ngambil data di bulan ini. Contoh sekarang di bulan Juli. Nah, berarti uh, tanpa melakukan filtering, dia akan menampilkan data di bulan Juli tahun 2022 gitu. Nah, ini data yang tampil adalah data per bulan berjalan gitu. Oke, kemudian di sini ada tombol untuk tambah data atau tambah donasi. Nah, di sini fungsinya ketika admin juga ingin melakukan pencatatan donasi melalui halaman ini gitu. Nah, ini bisa kita tambahkan seperti ini. Nah, yang pertama kita perlu menginputkan kode donatur gitu. Kalau kita menginputkan lewat halaman admin. Nah, kode donatur ini bisa kita lihat di sini. Di detail ini donasi kita bisa tambahkan seperti ini, kita bisa masukkan. Nah, nanti otomatis akan terbaca nama donaturnya gitu. Nah, penerimanya siapa nih? Contoh yang nerima itu admin gitu. Jenis donasi sodako.
jumlahnya 30.000, catatannya kita kosongkan, dan kita langsung bisa tambah data di sini. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada satu data baru, donatur test dengan invoice-nya ini. Dengan nominal donasinya 30.000 gitu. Kita lihat detail. Nah, di sini sudah ada data detailnya gitu. Detail dari donasi dan detail donasinya. Nah, di sini kita contoh di sini kita mau edit. Nah, bisa nih kita edit. Kita klik edit. Contoh kita rubah di sini nama donasi, nama penerima ini bisa kita rubah dengan mencentang tombol di sini. Checkbox yang ada di sini kita centang. Nah, di sini bisa kita rubah. Nah, kalau kita hilangkan nanti nama penerima sebelumnya sudah langsung terisi gitu. Oke. Ini untuk edit dan bisa kita delete gitu. Oke, kemudian menu berikutnya yaitu menu statistik. Nah, di menu statistik ini menampilkan data per tahun yang sedang berjalan gitu. Contoh kita mau melihat statistik di tahun 2020. Nah, nanti kita bisa gunakan drop down di tahun yang ada di sini. Nah, contoh di 2020 datanya seperti ini. Nah, kita bisa reset lagi. Jadi menjadi 2022 kembali. Nah, di sini yang pertama ada statistik performa donasi per tim gitu. Nah, jadi nanti kita bisa lihat nih. Di sini kita punya 5 tim, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti gini, kalau warnanya kurang bagus bisa kita refresh. Nah, contoh di sini tim 1 gitu. Tim 1 dari bulan Januari sampai bulan Juni di 2022 ini mengalami penurunan dan kenaikan seperti ini gitu. Nah, nanti kita bisa lihat nih. Contoh kita mau bandingkan antara tim 1 dan tim 2 gitu. Nah, contoh di Januari tim 1 ini tim 2 ini tidak mendapatkan donasi sekian gitu. Nah, nanti bisa kita lihat di bulan April ternyata tim 2 lebih banyak dari tim 1 gitu. Oke. Nah, atau kita bisa lihat semua tim seperti ini. Next. Kalau kita arahkan, nah di sini ada beberapa informasi, tim 1 berapa juta gitu, tim 2 berapa juta perolehannya, dan seterusnya gitu. Kemudian di sini ada jumlah donasi gitu. Nah, jumlah donasi ini kita kalkulasikan dari semua tim gitu. Nah, dari Januari hingga bulan Juli di tahun 2022 ini, kelima tim ini berhasil mengumpulkan sekian triliun, sekian ratus juta gitu ya. 24.000 juta. Nah, itu. Kemudian ada jumlah pemasukan dan jumlah pengeluaran. Nah, nanti yang terakhir ada jumlah saldo. Jumlah saldo ini jumlah pemasukan dikurangi jumlah pengeluaran yang menghasilkan jumlah saldo seperti itu. Kemudian di sini ada rekap statistik donasi. Nah, rekap statistik donasi ini sudah include satu tim gitu, seluruh tim. Nah, jadi kalkulasi dari tim 1 sampai tim 5 ini di bulan Januari menghasilkan sekian ratus juta gitu misalkan. Nah, bisa kita lihat dari bulan per bulannya gitu. Nah, kemudian di sini ada rekap statistik keuangan. Nah, di sini ada label warna pink ini melambangkan pengeluaran dan warna hijau pemasukan. Nah, di bulan Januari ternyata antara pengeluaran dan pemasukan lebih tinggi pemasukan gitu. Nah, kita bisa track di halaman statistik ini. Nah, contohnya kita mau melihat data di tahun 2021. Kita bisa arahkan ke pilih tahun 2021. Nah, untuk statistik di tahun 2021 kita lihat seperti ini dari bulan Januari sampai bulan Desember. Oke. Kita bisa lihat dari performa per tim,
kemudian jumlah donasi, dan jumlah rekap statistik dan rekap statistik keuangannya. Kita bisa lihat. Nah, nanti kita bisa evaluasi nih. Nah, antara tahun 2020 dan 2021 dan 2022 ini kinerjanya bagus yang mana gitu. Nah, kita bisa melihat dari statistik yang ada gitu.